Microsoft baru-baru ini berhasil mengembangkan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang bisa membantu anak-anak tunanetra lebih mudah berteman. Dinamakan PeopleLens, teknologi AI ini berupa perangkat yang dikenakan pada kepala dan bisa memberitahu penggunanya nama-nama individu yang berbicara di hadapannya, seperti yang dilansir dari situs resmi Microsoft. Pengembangan teknologi ini didasarkan pada hipotesis bahwa banyaknya kesulitan interaksi sosial yang dialami anak-anak tunanetra. Bagi mereka, interaksi sosial menjadi hal yang sangat menantang karena sulit mengarahkan wajah dan suara mereka ke lawan bicara. Karena itulah, PeopleLens akan membantu penggunanya memahami dengan baik posisi maupun jarak orang-orang yang berbicara dengan mereka. Selain membantu anak-anak tunanetra lebih mudah berteman, Microsoft mengklaim bahwa teknologi ini juga bisa menjadi cara untuk mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri dalam interaksi sosial. Dalam uji coba pada anak-anak tunanetra di lingkungan sekolah, perangkat ini dilaporkan berhasil mendukung keterampilan mereka dalam berinteraksi dengan teman sekelas. PeopleLens sendiri merupakan prototipe penelitian lanjutan pada kacamata augmented reality milik Microsoft yang dinamakan Unreal Light. Perangkat ini dilengkapi dengan 4 algoritma visi komputer yang canggih untuk mencari, mengidentifikasi, melacak, dan menangkap arah pandangan orang-orang di sekitar pengguna. PeopleLens kemudian akan menyajikan informasi kepada pengguna melalui audio spasial, yaitu suara yang datang dari arah orang yang berbicara. Algoritma di perangkat ini juga termasuk pengenalan wajah orang-orang yang telah terdaftar di sistem. Selain itu, PeopleLens juga menggunakan serangkaian suara untuk membantu penggunanya mengetahui keberadaan orang di sekitar. Misalnya, sebuah suara hentakan mengisyaratkan bahwa ada seseorang di jarak 10 meter dari pengguna. Suara hentakan itu kemudian akan disertai dengan penyebutan nama orang itu jika ia sudah berada dalam jarak 4 meter. Perangkat ini juga menyediakan suara untuk membantu penggunanya mengarahkan pandangan ke wajah seseorang. Sayangnya, PeopleLens tidak tersedia untuk dijual di pasaran, atau setidaknya belum tersedia untuk saat ini. Namun, Microsoft sedang merekrut beberapa anak tunanetra berusia 5-11 tahun di Inggris Raya untuk menjelajahi teknologi AI ini sebagai bagian dari studi. Selama penelitian yang dipimpin oleh para ahli dari University of Bristol ini, anak-anak akan diminta untuk menggunakan PeopleLens selama 3 bulan, dimulai dari September 2022 mendatang. Seorang pria 58 tahun asal Prancis yang mengalami buta total berhasil memulihkan sebagian penglihatannya berkat protein yang berasal dari alga dan kacamata yang direkayasa secara khusus. Menurut studi terbaru yang telah dipublikasikan di jurnal Nature Medicine, pria tersebut didiagnosis menderita retinitis pigmentosa sejak 40 tahun lalu. Kondisi ini menyebabkan dirinya memiliki gen yang cacat dan menyebabkan sel-sel penginderaan cahaya di permukaan retinanya rusak, sehingga tidak bisa membangun protein fungsional di retina. Namun setelah menjalani perawatan dengan terapi yang disebut optogenetik, pria itu sekarang bisa menyentuh dan menghitung benda di atas meja. Melansir dari BBC, optogenetik sendiri termasuk bidang baru dalam dunia kedokteran. Teknik ini didasarkan pada protein channel rhodopsin yang diproduksi di dalam alga dan membantu mikroba untuk bergerak menuju cahaya. Untuk memulihkan sebagian penglihatannya, para ahli melakukan terapi gen. Mereka mengambil protein channel rhodopsin dari alga dan dimasukkan ke sel-sel lapisan dalam retina. Ketika cahaya disorotkan ke bagian mata, protein ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Penelitian menunjukkan bahwa pria itu awalnya hanya merespon cahaya kuning, sehingga ia kemudian dipakaikan sepasang kacamata khusus. Kacamata tersebut dilengkapi dengan kamera video di depan dan proyektor di bagian belakang. Ini digunakan untuk menangkap hal-hal yang terjadi dan memproyeksikannya dalam panjang gelombang tertentu ke bagian belakang mata. Para peneliti membutuhkan waktu berbulan-bulan agar tingkat protein yang cukup tinggi bisa terbentuk di mata dan otak supaya pria tersebut bisa melihat kembali. Dan akhirnya, tanda pertama bahwa teknik itu berhasil adalah ketika ia tiba-tiba mulai bisa melihat garis-garis zebra cross di jalan. Menurut Dr. Jose Alain Sahel dari Institute of Vision yang merupakan salah satu peneliti dalam studi ini, pria itu awalnya agak frustasi karena butuh waktu lama antara penyuntikan dan waktu ia mulai melihat sesuatu. Namun ketika ia mulai melaporkan secara spontan bahwa ia bisa melihat garis-garis putih di seberang jalan, bisa dibayangkan ia sangat bersemangat. Kami semua bersemangat, kata Sahel.
Meski hanya melihat secara terbatas, ini bisa mengubah hidup pria tersebut yang awalnya tidak memiliki penglihatan sempurna. Profesor Bolton Roska dari University of Basel yang menjadi peneliti utama studi ini juga menyatakan penemuan ini bisa menjadi bukti bahwa terapi optogenetik bisa digunakan untuk memulihkan penglihatan sebagian. Seorang pria 78 tahun yang awalnya buta kini bisa melihat berkat kornea sintetis. Jamal Furani asal kota Haifa, Israel menderita legal blindness, kondisi ketajaman penglihatan 20/200. Artinya, ketika sebuah objek berada sejauh 200 kaki atau 61 meter, ia harus berdiri dalam jarak 20 kaki atau sekitar 6,1 meter dari objek itu supaya ia bisa melihatnya dengan jelas. Legal blindness tidak sama dengan total blind yang membuat orang itu benar-benar tidak bisa melihat. Jamal berhasil mendapatkan penglihatannya setelah menjalani operasi pemasangan kornea buatan yang dikembangkan oleh perusahaan Cornea Vision. Bernama Cornea K-Pro, kornea sintetis ini merupakan kornea buatan pertama yang sepenuhnya menyatu dengan dinding mata tanpa bergantung pada jaringan donor. Menurut situs resminya, Cornea K-Pro berhasil ditanamkan pada manusia melalui sebuah operasi yang dilakukan di Rabin Medical Center, Israel. Saat perban dilepas, Jamal bisa membaca angka yang diberikan dokter dan mengenali anggota keluarganya yang berada di ruangan itu. Profesor Irit Bahar yang melakukan operasi kornea mengatakan bahwa hasil operasi melebihi semua harapan mereka, yang artinya hasil operasi sangat maksimal. Jamal sendiri telah dioperasi sebanyak 4 kali dalam usahanya demi bisa melihat kembali, tapi semuanya gagal. Namun, berkat operasi penanaman Cornea K-Pro, justru hanya membutuhkan sedikit jahitan dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Bahkan setelah operasi, fibrolas dan kolagen secara bertahap bisa menguasai area mata sehingga perangkat bisa tertanam secara permanen. Dikutip dari Unilight, kornea adalah lapisan mata bening yang meliputi bagian depan mata. Namun seiring waktu berjalan, kornea bisa menjadi rusak dan memburuk karena berbagai alasan, seperti penyakit dan jaringan parut. Solusi untuk memperbaiki kornea agar bisa digunakan untuk melihat kembali dengan baik adalah dengan menggunakan kornea buatan. Sayangnya, penanaman kornea buatan adalah sebuah operasi yang kompleks, sehingga ini biasanya menjadi pilihan terakhir.